Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, teman-teman sekalian, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersama-sama pada malam hari ini diberikan Allah, insya Allah di tempat yang penuh dengan berkah, penuh dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari kita senantiasa persembahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam sehalis-halisnya kepada rohani yang musuh kita yang mulia, yang guru, yang senantiasa membimbing rohani keluarganya sedaya munajat kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, malam ini kita selain rutin melaksanakan kegiatan berwiritan di Suratul Amin Kompleks Pondok Pesantren At-Taiburiyah Kusuman ini, juga sekaligus kita dalam rangka 100 hari berpulangnya Pak akan kita insya Allah seluruh amaliyah zikir juga amaliyah bacaan ayat suci Al-Quran juga tahdir yang kita naikkan tadi senantiasa di dalam keberkahan, senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusus senantiasa dalam syafaat yang dianggap guru kita. Amin. Insya Allah dengan kita rutin melaksanakan zikrullah, apalagi khususnya malam hari ini kita juga bersama-sama memperingati apa kita yang sudah 100 hari lamanya berpulang meninggalkan kita semua. Tentu kami sangat berbangga kepada beliau. Kita semua sangat berterima kasih kepada beliau yang telah mendudukkan pokok-pokok amaliyah ajaran Thariqah Naqsyabandiyah menjadi wilayah yang di dalamnya kita berguru, bermursyid kaliban yang mulia dan guru kita. Maka Pak Puh ataupun abang kita ini adalah salah satu murid yang dikasihi yang mulia yang guru kita. Karena di dalam perjalanan beliau berguru cukup lama, sebulan kurang lebih 45 tahun. Jadi begitu banyak ilmu yang beliau peroleh dari seorang mursyid guru kita semua yang mulia guru kita. Mulai dari beliau di Jakarta, kemudian tahun 94-95 hijrah ke daerah istimewa Yogyakarta. Dari situlah meneruskan perjuangan Abang Sutomo Edipuro yang kebetulan adalah mertua beliau sendiri. Dan perpindahan Pak Puh ke Jogja ini juga dalam rangka diutus oleh yang mulia Nabi untuk meneruskan, menggantikan Abang Sutomo yang saat itu tahun itu sudah usul ya. Mungkin abang-abang yang sudah bertarekat sejak tahun 90-an paham tentang cerita ini, tapi cerita ini harus kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang masuk tarekat sesudah tahun itu. Maka perkembangan surah kita ini bergeser ke timur sampailah di Solo, sampailah di Karangpandan. Jadi Karangpandan ini kita mulai tahun 2000 secara tidak resminya sudah mulai ada perwiritan walaupun 2-3 orang sebulan sekali, dan secara resmi juga tahun 2004 sudah secara resmi kita terkait di pemerintahan Kabupaten Karanganyar. Dan alhamdulillah semuanya itu juga atas ridho syafaat guru musik kita, karena apa yang pernah disampaikan oleh yang berada guru kita pada saat menurunkan ijazah memasukkan thariqah yang diamankan kepada Pak Puh kurang lebih tahun 95. Beliau sangat bergembira. Beliau ini adalah yang dianggap guru. Kemudian waktu
hendak menandatangani ijazah Pak Guru ini. Yang Mulia Guru berdiri kemudian sambil memanggil ibunda, dan ijazah beliau ini ditimang-timang itu di bawah jalan-jalan di ruangan itu sambil Yang Mulia Guru menyampaikan ini nanti berkembang, ini nanti berkembang. Itu tahun 95 dan diserahkanlah ijazah itu kepada Pak Pur, dan mulai tahun itu Pak Pur bertugas atau diizinkan sebagai tidak hanya mungkin tawasul tapi bertugas menurut tarekat, memasukkan tarekat. Nah, apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Guru kita ini tahun itu, dan kita pada waktu itu yang memulai di tahun 2004 ada Pak Sony, ada Pak Jayus, ada Pak Sony, yang waktu itu masih awal-awal kita memulai di Karangpandat, tidak lebih dari 5-7 orang, sehingga perjalanan ke Surau Riyadhul Amin ini sesungguhnya bagi kami itu seperti mimpi. Kemudian datang dari Kiri Layu, masuk dari katanya, dari Karanganyar, dari Solo, dari Wonosobo, dari Jawa Timur, dari Jogja, terusnya. Perkembangan semuanya ini rasanya menurut kami ajaib. Kenapa saya anggap ajaib? Karena di tahun-tahun seperti sekarang ini tidak mudah orang itu menerima paham tarekat. Pada saat itu dan sampai hari ini pun kita alami betapa dakwah Islam ini sudah dimasuki paham-paham Wahabi, paham-paham yang anti sufi, anti tasawuf, anti tarekat, dan itu terjadi di masa. Akan tetapi kami juga sangat heran, ternyata dakwah yang mengedepankan hanya syariat saja itu tidak menjawab pertanyaan kegelisahan hati manusia. Ini terbukti di dalam Hakul Amin bahwa orang-orang yang hanya mengagung-agungkan syariat tanpa bertarekat adalah dusta. Dia pura-pura mengenal Allah, pura-pura sudah dekat dengan Allah, padahal hatinya berkata belum tahu apa-apa. Akan tapi bertarekat tanpa bersyariat ini juga menuju kepada kehancuran. Kalau bahasa orang Minang itu saya tidak tahu bahasanya. Waktu kami di Jogja dengan Abang Buya dan Abang Adenan, waktu peresmian Surau Kalasan itu diskusi ini. Jadi kalau orang bertarekat itu tanpa bersyariat, sudah berdiskusi panjang, beliau mengeluarkan satu pantun atau satu ungkapan dalam bahasa Minang. Saya tidak tahu tapi diterjemahkan sama beliau. Tahu Bang Murad ini terjemahan apa? Orang bertarekat tanpa bersyariat itu seperti orang pakai peci, pakai baju bagus, pakai jas, tapi kesini ke bawah nggak pakai celana. Kalau di kami di Minang itu begitu. Orang bertarekat tanpa bersyariat ibaratnya jenengan itu dagang netis ajengi cakung, nganggo jas, nganggo klambi, nganggo baju yang paling mahal, nganggo baju yang paling mahal. Ibu-ibu juga demikian, misalnya pakai ini dandannya menor-menor sampai ke atas, yang buatan ngambil kantor. Ini ke bawah, ini telanjang, istilahnya orang Minang begitu. Saking buruknya, gitu ya, merasa baik tapi sesungguhnya buruk. Maka disitulah Bapak Ibu sekalian, Pak Nur ini salah satu pesan beliau yang kami pahami baik, kami catat dengan tinta emas, bahwasanya tarekat ini harus berdiri di atas syariat yang cemerlang. Bahwa untuk meraih yang namanya hakikat bahkan ma'rifatullah harus
diawali dengan syariat yang cukup. Dengan syariat itu kita bertorekoh. Syariat dan torekoh ini dijalankan seiring sejalan. Ya, ingat ya, seiring sejalan. Tidak hanya bersyariat saja tapi bertorekohnya asal-asalan, atau bertorekoh saja tapi syariatnya berasal-asalan. Harus seiring sejalan. Ini ibaratnya dua kaki kita ini. Jadi jangan sekali-kali meringankan kaki kiri, jangan sekali-kali meringankan kaki kanan. Syariat dan torekoh itu ibaratnya dua kaki ini harus berjalan seiring. Langkahnya harus seiring. Kaki kanan, kaki kiri, satu, dua, terusnya berjalan. Ini kalau kita bisa seiramakannya dengan baik, akan menjolok datangnya hakikat dan makrifat. Bagaimana kalau ini kita tidak laksanakan dua perkara yang tidak seiring? Percayalah, hakikatnya pun juga akan pincang. Bahkan makrifatnya pun juga akan pincang. Maka semangat inilah yang mendirikan setelah hakul amin ini berkembang di mana-mana, ya kita memang harus syariatnya juga harus kita tanam sebaik-baiknya saat ini. Torekohnya juga harus kita jalani sebaik. Di dalam jamiah torekohnya ada di dalam yayasan kita ini namanya Badan Kesurauan, yang mengurusi surau-surau kita di seluruh Jawa Tengah, DIY dan Jatim. Kemudian untuk mengurus ataupun menyempurnakan syariat kita, betullah awalnya namanya Badan Dewan Syariah. Yang ketuanya waktu itu Pak Yai Jayus, ini kalau sebelahnya Pak Sun. Kemudian berkembang, akhirnya inilah yang belinya. Karena ide yang Mulia Guru sendiri menginginkan di dalam torekohnya ayah ini semacam pondok pesantren. Waktu itu sudah diberi nama oleh yang Mulia Guru kita, namanya Pondok Pesantren Al-Hashimi. Ambil dari nama guru beliau yaitu Syekh Muhammad Hasyim. Maka kita kalau mau memakai nama itu kok kayaknya terlalu tinggi. Jadi kita mengambil salah satu nama yang populer di dalam torekoh, yaitu torekoh At-Taifuriyah. Maka diambillah nama itu sebagai Pondok Pesantren At-Taifuriyah di Besunan. Nah, inilah yang nanti akan menjadi pusat pendidikan syariat kita. Nanti orang-orang yang mondok di sini disempurnakan di pendidikan syariatnya, sehingga cukup syariatnya, sehingga baru diajarkan torekoh. Atau sebaliknya, orang yang sudah belajar torekoh ingin menambah-nambah ilmu syariatnya, nanti secara berkala juga akan kita adakan semacam program-program yang di situ bisa menambah-nambah ilmu syariat dari seluruh murid-murid yang berada dulu di dalam jamiah torekoh. Nah, inilah primat ataupun ide besar kita. Sehingga Bapak Ibu sekalian, banyak sekali di luar sana orang-orang yang tidak menjalankan syariat dengan standar saja, kemudian bertarekohnya itu juga tidak sesuai hadap-hadap yang dijalankan. Maka sudah pasti nanti dakwahnya pun akan bukan malah menambah kesempurnaan syariat dan syariat torekoh itu sendiri, malah bisa merusak dakwah. Nah, itu di sana sini kalau ada kasus-kasus semacam itu sudah pasti torekohnya tidak dijalankan dengan sebaik-baiknya, dan sudah pasti tidak mau atau malas menambah-nambah ilmu syariat. Ini dipesankan oleh guru musik kita. Jadi kalau sudah masuk torekoh ini, karena ini akhir zaman, di tahun 69 itu keluar fatwa yang Mulia Guru bahwasanya sesungguhnya torekoh ini harus diajarkan kepada orang-orang yang sudah sempurna syariatnya. Akan tetapi ini akhir zaman. Kalau kalian menunggu syariatnya sempurna dulu baru bertorekoh, maka kalian tidak akan sempat menemukan Allah. Maka torekoh ini boleh diajarkan kepada yang sudah
balik, yang sudah mengerti tentang mana yang hak, mana yang batil secara umum. Sesudah kalian masuk tarekat ini, tambah-tambahlah atau sempurnakanlah ilmu syariatmu. Itu kebijakan tahun 70-an dari guru musik itu. Itu zaman sebelumnya itu memang tidak boleh benar. Dan sekarang masih banyak toreko-toreko yang menerapkan itu. Kalau belum sempurna syariatnya pun ya belum biasa. Ya ketimbangan guru musik. Nah, ini harus diajarkan karena ini sudah akhir zaman, supaya umat itu tidak kebingungan. Umat itu atau kita semua ini bisa dengan dengan jalan bertorekoh ini bisa dekat dengan Allah, bisa menemukan Allah, sehingga hidupnya akan diselimuti ketenangan dan ketenangan. Imannya bagus, takwanya bagus. Dan catatannya itu tadi, supaya ilmu syariatnya diamalkan. Karena itulah sesungguhnya pondok pesantren Atayah Kuliah ini, ide awalnya pondok pesantren dulu baru surau. Akan tapi kelihatannya Allah menghendaki lain. Seminggu sebelum beliau berpulang, Pak Bo berpulang, kita menyiapkan ini untuk wirid perdana. Beliau berkenan hadir dan menunjukkan bahwasanya program kita berubah di Pondok Sakti di Lesuhan. Yang tadinya direncanakan pesantren dulu baru surahnya, berubah sekarang jadi surahnya dulu baru dirintis pesantren. Kelihatannya memang Allah berkehendak lain. Sudah memang takdirnya demikian, maka pesan beliau supaya disempurnakan, jangan jadi satu pengurusnya, jadi pengurus surau sendiri, pengurus pondok pesantren sendiri. Maka kemarin atas pertimbangan dari Dewan Pembina, kami mengamanahkan pengurus di Lesuhan ini kepada Abang Lehamto dan Abang Benir Yanto. Ini dua orang ini yang nanti mempeni berjalannya amaliyah di torekoh kita di Lesuhan. Kemudian di pondok pesantrennya nanti Mas Abang Atono, Abang Sururi, abang-abang yang lain nanti kalau membahu kita nanti bagaimana alurnya, sehingga dengan izin Allah, dengan mohon dari Allah, semoga pondok pesantren atau ini segera bisa berjalan dengan baik sesuai yang kita rencanakan. Amin. Amin. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, dan terakhir yang bisa kami sampaikan, setiap orang yang sudah kenal dengan Pak Pur yang malam tadi kita peringati 100 hari beliau, tentu memiliki catatan masing-masing, pernah berdiskusi, pernah dialog, pernah ngobrol dengan Pak. Apa yang sudah disampaikan beliau, catatlah sebaik-baiknya, ingatlah sebaik-baiknya, dan amalkanlah itu sebaik-baiknya. Dan saya yakin tidak jauh-jauh dari bagaimana menjadi murid yang baik. Kurang lebih saya tanya satu persatu itu intinya demikian. Bagaimana kita bisa beristiqomah dalam berguru, bagaimana kita bisa menjalankan amaliyah ini dengan sebaik-baiknya dengan istiqomah. Dan beliaulah saya sejak tahun 94 akhir sampai tahun 2020 ini, kebetulan kami ditakdirkan agak lama bersama beliau. Saya mengenal banyak sekali murid-murid yang dianggap guru, bahkan yang selevel dengan beliau, seangkatan atau bukan yang di atasnya. Menurut yang saya ketahui, saya belum pernah Pak Pur itu meninggalkan sujud. Itu dalam setahun sekali, setahun dua kali pasti sih. Kemudian saya juga belum pernah menyaksikan ataupun seingat saya itu dalam seminggu dua kali itu beliau pasti ikut tawajud Senin Kamis itu. Hampir bisa dipastikan, bahkan lebih. Karena waktu di Jogja pun
Dulu Senin, Kamis, Rabu, dan Jumat itu pasti. Belum nanti hari Minggunya ke Boyolali, ada ke Solo, ke Magelang, dan ke Semarang. Nah, itu seminggu tidak boleh, tapi itu yang kami lihat dengan kasat mata. Kalau kita menyaksikan bahwasanya akhir hayat beliau itu apa yang dicita-citakan beliau semua dicapai Allah, ya memang buah dari istiqomah beliau. Aku besok nek mati mau ngaku loro suwe-suwe dituruti sama Allah. Bahkan kami waktu pagi siang habis zuhur mengantar beliau ke rumah sakit itu sama sekali tidak punya pikirannya aneh-aneh. Beliau berjalan sendiri dari kamar masuk mobil dada-dada begitu masuk rumah sakit langsung peringatan berambul terus masuk ICU selesai. Jadi begitu cepat. Berapa abang yang waktu itu juga menyaksikan begitu cepat beliau sesuai doa beliau. Karena setiap kali kalau kemana melihat orang tua di bopong-bopong itu beliau selalu aku cuma bosan nanti bayar bosan nanti kesepuh bayar nanti dan salah dia beliau. Semua keinginan beliau dikabulkan. Beliau ingin meninggalkan dunia ini pada saat nanti surah ini sudah bisa berjalan. Dan dalam pandangan beliau terakhir hari-hari terakhir sering diulang-ulang. Kita tulis orangnya tak kira ya sudah pintar-pintar ngurus surau bias ngomong-ngomong dulu. Sebenarnya itu istiqomah dan bilik raya sudah raya bilik ngomong dan bilik sebab pun yang sama. Karena tidak usah khawatir mengurus surau itu kalau kita sudah nilai ta'ala. Waktunya di rumah, waktunya tawasul, waktunya suruh, sudah pasti kalian dalam syafaat, dalam petunjuk Allah, dalam ridho Allah. Karena syarat tubuhnya sudah kalian penuhi. Kalau hidup kita tidak dalam petunjuk Allah, masih kebingungan kesana kemari, masih ada kekhawatiran kesana kemari, sudah pasti ada syarat tubuhnya yang tidak terpenuhi. Entah di rumahnya, entah di bersamaannya, entah suluh-suluhnya. Yang sudah suluh, alhamdulillah. Yang belum suluh, kita sebut hati berdoa. Ya Allah, mudahkanlah saya ikut suluh. Berdoa. Sesuatu yang menurut akal kita tidak mungkin, bagi Allah itu sangat kecil. Ya kira kemarin banyak yang suruh pertama gitu, coba dari Doplang, dari mana-mana. Rasanya nggak mungkin saya meninggalkan 10 hari itu nggak mungkin. Dunia saya bagaimana ini pekerjaan saya itu 10 tiba. Saya tukang, saya tani, saya ternak, saya pegawai. Seolah-olah tidak mungkin. Begitu kita bismillah nawa itu syukur, ternyata izin juga bisa. Ternyata kita meninggalkan 10 hari juga tidak ada perubahan apa-apa di dunia itu. Karena percayalah, akal inilah natifah kita ini tempatnya setan berbisik. Semakin tinggi keimanan seseorang, yang duduk di dalam akal kita itu bukan setan biasa, sudah panglima-panglimanya iblis. Sedemikian rapi dan sedemikian halus merasuk dalam akal kita sehingga akan mengalahkan perjuangan kita untuk mendekat kepada Allah. Ini kiai sih bodoh, kiai ini iblis. Itu sudah hukum Allah. Ya, semakin kita masuk naik mi'raj menuju alam Allah, tidak gampang. Rasulullah waktu mi'raj itu yang menghadap bukan iblis setan biasa-biasa, setan putih, jin putih, raja-rajanya iblis menghadang di situ dengan logika, dengan asumsi, dengan ayat-ayat, gambaran-gambaran yang mirip seperti yang Allah kasihkan. Jadi godaan yang paling halus itu, ya, kalau kita mau pas naik ke alamnya Allah itu, sampai di suatu titik, perhatikan dengan baik. Ini dari Allah, apakah ini datangnya bukan dari Allah?
Disinilah pentingnya kita mursyid, karena akal kita terbatas sampai di sini. Ini saya ini sedang dalam petunjuk Allah, apakah saya ini sedang dalam hijab Allah? Nah, yang tahu Jibril. Waktu Rasulullah Mi'raj itu, Rasulullah telah ayo aku terus sedang mengendarai Al-Qur'an, ya kan? Drivernya, mursyidnya Jibril alaihi. Sampai di batas antara alam ini dan alam Allah Ta'ala, Jibril berhenti. Selesai tugasnya mursyid di situ. Silakan panjenengan terus, sudah ditunggu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol kali Gusti Allah, ketemu kali Gusti Allah. Ini yang harus kita lakukan sebelum kita mati, supaya kita memperoleh hak yang namanya ya ayyatuhan nafs mutmainnah. Dan ini hanya bisa kita selesaikan di dalam alam suluk. Bapak, ada dosa-dosa yang hanya rontok di dalam suluk. Mungkin di suluk satu sudah bersih, belum tentu. Cirinya apa? Pada saat takbiratul ihram, Allahu Akbar, sudah mi'raj belum? Sudah khusyuk belum? Kalau belum, suluk lagi. Sudah suluk 2, suluk 2, suluk 10, suluk 100, bahkan suluk 1000 pun. Kalau takbiratul ihram kita belum menemukan sholatul khusyi, katanya nih gitu, as-sholatul mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Dan di dalam thariqah itulah kita dididik, diajari menjadi orang mukmin, orang yang hatinya suci, hatinya tenang, hatinya ini syarat kalimat Allah lubuh dan hatinya awalnya. Nah, nek pun ada kalimat Allah yang beri, ini gelombangnya perlu nyantol. Tembriki dua-dua, no tembriki dua-dua. Pangkalnya kalimat Allah ada pada Allah, ujungnya ada pada kekasih Allah. Bonggol ini kuwi hening bening, pucuke nggih hening bening. Mula diarani khusyuk, mula diarani mi'raj. Nah, ini pun caranya mau mikir. Isu sore mikir, dari tawajuan aku tahu. Langsung pakai setahun pisan subuh pinten sedasa dinten nggih. Nah, pripun iki kalian niku kula zakat kula pripun. Monggo niku usia panjenengan mau menjadi orang biasa-biasa saja dengan mengandalkan insya Allah. Insya Allah sungguh yang awet ini jadi ngerti awet ini rasa apa pun yang iso muga-muga mlebu suwarga. Ampun purun mata niku. Datangi rumah Allah benar-benar ada syarat rukunnya, ada caranya, ada metodologi, dan kita sudah berada di dalamnya. Syarat rukunnya pun komplit, ada guru, ada murid, ada mursyid, ada murid, dan ada hajab. Katanya guru kita itu. Hajabnya kita potong aturan. Nah, kalau orang sudah masuk dalam suatu jamiah thariqah, catatannya cuma satu, nopo patuh. Nek sampai dari sakit patuh, ya niat mlebu thariqah. Pada saat Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk berguru kepada Nabi kita, catatannya nopo namun sudah patuh. Nek sampai gak patuh, ya gagal yang berarti orang ilmu. Betul apa ilmu? Sampai tentang thariqah gimana? Untuk kita disanakan istiaroh rubian Pak, ampun kesesel Pak, dari thariqah. Pun saya itu, pun dipikir saya sudah sampun maju, sampun mantap, sampun baru, sampun mantap. Dia saya itu sudah tidak ada pertanyaan.
kita sudah harus mengurangi perkataan yang tidak penting, pandangan yang tidak penting. Nah ini harus didukung dengan pengetahuan syariat. Betul. Kalau kita nggak paham tentang ilmu syariat, hukum-hukum Allah dalam kitabullah wa sunnatullah wa hikmah itu geramjang akhirnya. Bukan ngerti nak nyebut tuntunan, bukan ngerti nak nyebut sunnah. Contoh misalnya, saya nggak mas, saya kerjaan saya kok selalu gagal ya, saya usaha selalu nggak berhasil ya, gimana. Kalau kita satu saja ikut sunnah, ikut petunjuknya Allah, sesudah kamu pagi hari menyelesaikan urusanmu dengan aku kata Allah, gagi rendang cepet rampungnya urusanmu, bersegeralah. Begitu kamu selesai satu urusan, bersegera pula lah kamu selesaikan urusanmu yang lainnya. Jadi ini kalau dipahami secara teks saja tanpa berbagai, hanya berlalu begitu saja. Tapi kalau paham tentang itu petunjuk Allah, hatinya diajak bersihir sehingga bersih, tenang dan lunak, mampu mengambil hikmah dari satu seruan Allah. Berurah bakal bar subuhnya ku turu. Nek bar subuhnya ku sik turu berarti ini syariat modern mudeng, torekotnya dari mudeng, nawan oleh hati seperti itu. Bapak nikmat bar subuhnya ku turu. Enak bener bar subuh turu nih. Gitu, apalagi yang mahasiswa itu godaan terbesar mahasiswa itu sesudah subuh turu, atau dibalik subuhnya jam 8 jam 9 itu betul sih mahasiswa. Jujur saja ya kan? Subuh jam berapa? Jam 4:30, di alarm jam 4 ya bangun dimatikan alarmnya, tapi tidur lagi kemudian dibenarkan dibenarkan kemudian tangi jam itu nanti subuh ya. Karena itu ngopi turu meneh. Bagaimana kita mau dapat ilmu yang manfaat seperti itu? Satu, kita sudah tidak mengikuti petunjuk syariatnya Allah, apalagi torekoh. Nah, ini salah satunya yang ingin saya sampaikan. Semua murid-murid ayah anda kalau diamalkan dengan benar, ini sudah pasti, kata guru kita, ayah jamin akhirat kalian. Ayah guru kita menjamin kalau bagaimana urusan dunia, kata ayah guru kita, kalian berikhtiar, ayah anda guru utuhannya wali itu makbul loh. Utuhannya murah itu mungkin gantung kan kamen terlalu buatan ngakak. Tapi doanya wali Allah, ini syarat rukunnya ayo dipenuhi. Pikir ngomong dari tawajuan, suruh sahur bisa cukup dari ayah dulu dari oleh kamu tidak mau tadi cukup. Pagi sore berpikir, tawajuh seminggu kali, suruh setahun bisa menurut saya. Kurai waktu ini enggak ngurus urusan dunia. Masa kurang? Gitu. Nah isu dikir setengah jam atau 1 jam, sore 1 jam, wis pokoran itu kali jam. Dia kurang waktu pinter itu 22 jam, gitu. Sebanding betul, gitu. Urusan akhirat rohani dan itu mau jam. Urus urusan dunianya kalian dikur. Yuk seminggu, gitu. Tidak tawajuan. Kita berapa lama? Jam 8 sampai jam 9. Seminggu mau jam. Waktu seminggu kepotong rong jam. Pak Nyaman kepil yang mau kiri perjalanan tambah waktu katakanlah 5 jam, 10 jam seminggu. Lajeng setahun kok itu mulai. Berapa hari itu? 300 menit. Nah, bilangnya 10 dino. Saya pinter itu. Nggak sebanding tadi hujan. Kamu kok awet diri ini tembusnya paling seneng hitung-hitungan. Ndang cek-cek yang masjid ben oleh itu libur derajat ki apa pahala apa urung mudeng.
Dioyak barang sing urung cetok. Nglumpuke pahala ketemu Allahu Akbar, suarane dua apik-apik kene imam. Biasanya ngeriak yang sombong batal teng mriku. Niku urusane toreko teng mriku ngresiki biar tidak ada riya, tidak ada sombong, tidak ada congkak, takabur, pamer sampai dengan ibu-ibu baru sholat jamaah ke masjid kali mulih niku ngrasani tanggane. Mboten ada gunane niku. Monggo niki supaya kita satu melek syariat, nomor dua melek toreko. Jangan asal-asalan lagi ikut bertoreko. Bapak-bapak ini sudah akhir, nanti kita akan terbenyak kaget luar biasa. Tiba-tiba bumi ini digulung oleh Allah sementara kita belum tahu apa. Ini jangan sampai terjadi. Mumpung masih sehat, mumpung masih ada waktu okay. Kita bersama-sama memperbaiki diri. Apa yang saya sampaikan ini untuk mengingatkan kepada diri saya dan kepada seluruh jamaah. Ya. Itulah sedikit yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.